Selamat dini hari. Saatnya mulai aktivitas kalian hari ini dengan ditemani acara Transfer Sepak Bola bersama saya Panji Suryono dan rekan saya Cico Manasero. Pokoknya seperti biasa diskusi bola yang kita bawa ini berfaedah, nggak pakai baper dan tentunya juga pakai komentar yang suka-suka. Langsung kita buka nih yuk dari hasil UEFA Nations League Liga A Grup 2 antara Belgia melawan Swiss di Stadion King Baudouin Brussels. Nah di laga ini nih striker andalan lo nih Ji, Romelu Lukaku berhasil bikin brace. Kok United mau udah lama nggak bikin gol ya? Beda kreativitasnya ya Pak ya. Nah ini dia, Lukaku bisa jadi bintang kemenangan Belgia dengan brace di menit 58 dan 84. Tambahan 2 gol ini pun buat Lukaku udah bikin 5 gol cuma dari 3 penampilan terakhir bersama timnas. Bahkan yang lebih kerennya dia ini udah bikin 2 gol atau lebih dari di 8 pertandingan dari 18 laga terakhirnya bersama timnas Belgia tuh. Dan ketajaman dia di timnas ini beda jauh banget sama penampilan dia di Manchester United musim ini. Nah. Di MU dia ini udah puasa gol hampir sebulan terakhir di semua kompetisi. Dan terakhir gol yang dia cetak itu ke gawang Watford tanggal 12 September 2018 kemarin. Ya semoga aja lawan Chelsea nanti bisa cetak gol penting juga ya. Yang penting laga ini dia bisa bawa negaranya menang. Dan Swiss cuma bisa cetak 1 gol aja di menit 76 lewat golnya Mario Gavranovic. Kemenangan ini buat statistik Belgia di bawah Martinez semakin kece karena dari 27 pertandingan terakhir mereka cuma 2 kali kalah dan 5 kali imbang, sisanya menang semua. Ya ini angin segar ya buat sepak bola Belgia karena udah seminggu terakhir mereka nih kena isu match fixing kan. Sampai pelatihnya klub Brugge juga udah ditangkap gitu-gitu. Ini very important win sih. Dan yang pasti emang Belgia nih kalau untuk uji coba untuk ajang-ajang kompetitif sebelum piala kompetitif biasanya emang jago-jago banget nih. Ini mirip banget emang karena banyak pemain yang mainnya di Premier League, mirip juga sama timnas Inggris ketika main friendly, uji coba atau kualifikasi pasti mainnya jago. Giliran turnamen ya mentaknya semifinal, 8 besar, 4 final. Kalau Inggris terlalu sombong, football is coming home, tapi kemana coming home main mereka juga timnas mereka tipis, karena mereka juga cari makan di Inggris, jadi mirip-mirip juga. Oke. Nah kalau tadi timnas yang isinya sama pemain Liga Inggris, sekarang kita beneran geser ke timnas Inggrisnya nih yang beneran cuma bisa main imbang tanpa gol lawan runner-up Piala Dunia Kroasia. Ya gak masalah lah main imbang, yang penting pemain-pemain muda The Three Lions bisa dapat kesempatan untuk main, tapi hancur matchnya, hancur. Kalau dari hasil pertandingan ini match yang cukup boring ya, karena masing-masing cuma bisa bikin 3 shot on target selama 90 menit dan nggak ada penonton pula. Jadi daripada bahas match, mending kita bahas pemain yang kemarin debut. Salah satunya adalah Jadon Sancho. Gantiin Sterling di menit 78, dia berhasil jadi pemain termuda kedua yang pernah membela timnas Inggris sepanjang sejarah di laga kompetitif tapi ya. Nah dia ini debut di usia 18 tahun 201 hari dan cuma kalah dari Duncan Edwards yang debut ketika usia 18 tahun 183 hari, dan juga Duncan ini debut itu terjadi pada April 1955 atau 63 tahun silam. Pokoknya udah lama banget. Dan Sancho ini jadi pemain kelahiran 2000 pertama yang bermain untuk timnas Inggris. Walaupun main cuma bentar, tapi debut ini dapat pujian dari seniornya Harry Kane dan Eric Dyer ya. Selain itu legenda-legenda kayak Jamie Carragher dan Emil Heskey juga kasih pujian buat Sancho. Semoga bisa bantu di Three Lions lebih baik ya, karena sampai sekarang Inggris sama Kroasia ini belum sekalipun menang. Di Liga A Grup 4 ini mereka baru kumpulin 1 poin aja, sementara Spanyol di posisi 1 dan ngegas dengan 6 poin atau 2 kali kemenangan. Nah selain Sancho ada juga Ben Chilwell yang juga jalani laga debutnya nih. Sebagai starter tapi ya, dia pernah main juga ya. Karena dia gantiin peran Luke Shaw sebagai back kiri dengan baik ya. Tapi dia bermain full 90 menit dengan 67% tackle sukses, 83% operan sukses, dan 56 sentuhan. Nah. Debutnya juga dapat pujian langsung dari pelatih The Three Lions, Gareth Southgate. Kayaknya basa-basi doang pujiannya, tapi satu pertandingan ini yang bikin kesel itu adalah Marcus Rashford katanya. Bahkan netizen Inggris tuh bahkan mencaci makinya si Rashford karena dapat 2 kali peluang depan gawang tapi missnya kemana-mana. Bahkan mereka bilang Rashford ini udah mulai menular dari puasa golnya kayak waktu di MU sama udah mulai menular Lukaku. timnas Inggris. Keturunan Lukaku. Oh enggak. Tapi kalau Lukaku timnas tetap jago kan. Iya bener sih. Tapi ini ngomongin Sancho ini jagoan saya di FIFA nih, emang jago banget di Dortmund musim ini. 7 match sekali jadi starter, 6 assist 1 gol, luar biasa. Menit bermainnya kalau salah belum terlalu banyak tapi udah bisa bikin 7 assist ya. Yang nyesel Manchester City ngelepas dia. Bener, tapi kalau saya tuh masih nungguin 1 debutan lagi yaitu si James Maddison ya, karena di Leicester dapat nomor 10, dia bisa bikin 3 gol dan 4 assist kalau nggak salah, apa 2 assist. Nah dia ini jadi salah satu pemain yang mungkin dibutuhkan Inggris di masa depan, karena selain Dele Alli belum ada nih pemain di belakang striker yang bisa lumayan produktif cetak gol kayak Dele Alli nih. Nah ini mungkin Maddison di laga berikutnya bisa jadi kesempatan. Oke, langsung aja. Di balik hasil imbang ini ada yang menarik, yaitu peran seorang kapten timnas Inggris. Di laga ini Harry Kane masih jadi kapten, tapi yang justru terlihat sebagai leader di lapangan justru Jordan Henderson nih, soccer people. Kita lihat nih. Dan di pertandingan yang tanpa penonton sama sekali ini cukup kelihatan jelas ya kalau sosok Henderson itu paling berpengaruh di timnas Inggris. Karena sejauh ini dia jadi pemain yang paling vokal dan lebih komunikatif daripada Harry Kane. Bahkan Southgate juga mengakui kalau Henderson jadi pemimpin
di laga ini. Dari sisi penampilan juga banyak yang bilang Henderson lebih baik daripada Kane di laga ini. Dan beberapa media juga nilai kalau Henderson layak jadi man of the match di laga ini. Sementara Kane di laga ini cuma perpanjang puasa golnya bersama timnas di 6 pertandingan terakhir. Menjadi puasa gol terlamanya bersama timnas ya. Nah kalau ngomongin siapa yang layak pakai ban kapten, kita udah bikin polling nih di Twitter kita di @netsoccerid ya. Dari 600 votes, yang lebih unggul itu ada Jordan Henderson dengan 56%, sementara yang milih Kane cuma 44%. Mau mana nih? Nah, kita lihat nih. So, pollingnya Soccer People ya. Henderson 56. Tapi unggul. sebenarnya kita udah pernah melemparkan polling juga sebelum Gareth Southgate kemarin akhirnya menetapkan Harry Kane sebagai kapten ya. Bahkan dulu kalau nggak salah pilihannya Harry Kane, dan Henderson, atau lagi soalnya Gary Cahill kalau nggak salah ya. Dan ini sempat dulu ada Joe Hart, sebelum Joe Hart akhirnya dibuang. Tapi kalau ngomongin soal Harry Kane ini, mungkin Harry Kane bukan tipikal kapten yang memang banyak ngomong, banyak marah-marah, banyak kasih instruksi, tapi mungkin dia lead by example. Sementara Jordan Henderson memang tipikal pemain yang vokal, tapi kan kita lihat di Liverpool pun dia sekarang jadi kapten, tapi lebih banyak duduk di bangku cadangan, di rotasi sana-sini, artinya pemimpin yang bagus di ruang ganti mungkin. Nah ya mungkin, itu mungkin Inggris punya dua sosok yang bisa diandalkan ketika memang lead by example ada Harry Kane, buat yang banyak ngomong-ngomongnya ada si Henderson. Ngomongin man of the match, dapat man of the match di match seboring tadi malam mah nggak ngaruh, bagusan tadi Persebaya Borneo tuh. Beneran. Nah kalau ngomongin Henderson, ada temennya satu lagi di Liverpool yang cedera. Dan ini pasti bikin fans The Reds ini nangis. Soalnya yang cedera adalah pemain andalan mereka, Mohamed Salah. Jadi Salah cedera saat membela timnas Mesir lawan Swaziland di kualifikasi Piala Afrika. Nah di laga ini Salah, kecil lah pokoknya. Di laga ini Salah nyumbang 1 gol dari 4 gol kemenangannya Mesir. Gol ini dicetak di menit 45 menit, di menit ke-45. Dan kerennya golnya langsung dari corner kick. Tapi sayangnya di akhir pertandingan dia harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Dugaan awalnya sih tim medis ini bukan cedera yang parah, dia cuma alami ketegangan otot dan tidak ada kemungkinan ototnya robek atau pecah. Tapi tetap ya, Salah mungkin butuh waktu untuk penyembuhan ya, dan diprediksi akan absen sampai bulan November mendatang. Fans Liverpool tapi nggak usah khawatir, karena jadwal berat mereka kan udah lewat. Kalau Salah mau penyembuhan sampai November pun nggak masalah, karena lawan mereka lumayan gampang nih, yaitu Huddersfield Town, Crvena Zvezda, itulah. Red Star. Ya, dan Cardiff City. Dan memang dalam beberapa match terakhir Salah juga emang nggak terlalu banyak efektif ya buat Liverpool. Nah ini waktunya menunjukkan kedalaman Liverpool seefektif apa dengan adanya Daniel Sturridge, dan juga kemarin udah ngebeli si Shaqiri. Artinya harusnya mereka bisa ngeblend lah. Udah waktunya mereka untuk step up ketika emang Salah lagi nggak ada. Gitu. Benar, Huddersfield away bisa lah. Seharusnya Huddersfield hancur soalnya. Nah kalau kita lanjut lagi bahas soal timnas, sebentar lagi juga akan ada big match antara Belanda yang akan menjamu Jerman di Johan Cruyff Arena. Wah ini seru nih. Dua tim ini sama-sama masih cari poin penuh karena mereka sama-sama belum pernah menang di Liga A grup 1. Nah jadi di laga ini pelatih Belanda Ronald Koeman manggil pemain-pemain muda untuk penyegaran di skuad The Oranje. Mereka adalah Denzel Dumfries, Pablo Rosario, dan Steven Bergwijn yang sama-sama dari PSV Eindhoven. Dan ada juga Arnold Danjuma yang lagi naik daun bersama klub Bruges. Lawan Jerman ini memang cukup berat ya, karena di Oranje ini terakhir menang lawan Jerman itu 2002, jauh banget ya. Setelah itu belum pernah menang lagi dia. Nah tapi Jerman kan juga masih belum bisa nemuin penampilan terbaik mereka setelah gagal di Piala Dunia kemarin. Dan di pertandingan pertama mereka juga cuma bisa main imbang lawan Prancis. Dan Joachim Löw pun ngakuin kalau Belanda itu tim yang bagus dan sekarang ada di level yang sama dengan mereka. Dan dari pemain-pemain yang dipanggil di Mannschaft gak jauh beda dengan match sebelumnya ya. Cuma mereka nggak akan diperkuat Rudiger yang cedera lagi-lagi, dan juga Ilkay Gundogan dan Marco Reus yang selalu cedera kalau timnas. Tapi kan ini juga Belanda sebenarnya akhirnya banyak manggil pemain muda karena banyak main cedera. Tuh ada Terence Kongolo, Kenny Tete, Justin Wicklow, Fosu Mensah, terus ada si David Proper juga pada cedera semua, artinya harus keluar. Tapi mereka memang ada kedatangan Frankie de Jong yang udah mulai fit, dan ini mungkin waktunya Koeman untuk step up karena memang tekanan sekarang lebih ada di Belanda karena mereka kemarin nggak ikut 2 kompetisi keren. Kalau sebenarnya Jerman cuma butuh transisi aja. Jangan lupa juga masih ada Back to the Future Ryan Babel. Masih ada di situ. Nah ini ngomong-ngomong kenapa match ini panas? Karena dimulai dari Perang Dunia II nih Ji. Tahun 1940 Nazi Germany invasi ke Belanda. Jadi banyak di Belanda nih sentimen-sentimen anti orang Jerman dulu ya. Kalau sekarang sudah enggak. Karena itu ada rivalitas di masa lalu ya. Oke lah, setelah ini masih ada informasi menarik lainnya. Tapi sebelum itu kita mau kasih lihat cuplikan gol Brazil lawan Arab Saudi nih. So tetap di Net Soccer. Neymar on his right, slotted through for Gabriel Jesus. And it's in for the opener. Brazil 1, Saudi Arabia 0. As opposed to the antics during the World Cups. It's a nice new Neymar that we're watching. Outswinger from Neymar. And how's that a second assist for Brazil's number 10? Terima kasih masih setia di Net Soccer. Teka-teki terkait masa depan legenda hidup Arsenal Thierry Henry akhirnya terkuak nih. Nah, setelah sebelumnya gencar diberitakan bakal menjadi pelatih Aston Villa, Henry akhirnya lebih memilih untuk tawaran
menerima tawaran mantan timnya AS Monaco, pulang kampung dia. Mantan kadang bisa menggoda. Jadi sosok 41 tahun ini baru aja setuju tanda tanganin kontrak sebagai pelatih AS Monaco hingga Juni 2021 mendatang. Monaco bakal jadi klub pertama yang dilatih sepanjang karirnya dan sebelumnya sejak tahun 2016 dia ini menjabat sebagai asisten pelatih di Timnas Belgia. Ya, berstatus sebagai pelatih minim pengalaman, Henry bakal langsung dihadapkan tugas berat. Soalnya Monaco lagi terpuruk di musim ini di Ligue 1. Mereka ada di posisi ke-18 setelah cuma bisa raih 6 poin dari 9 pertandingan pertama. Wow. Sementara di UCL, Monaco selalu kalah di 2 pertandingan yang udah mereka jalani. Red alert ya, tapi bukan nggak mungkin ya Angri bakal sukses mengangkat performa Monaco. Apalagi dia ini dulu juga pernah meraih sukses bareng Monaco waktu berstatus sebagai pemain. Jadi Monaco ini dulu juga jadi klub profesional pertamanya si Angri nih. Nah, main di Monaco dari tahun 94 sampai 99, Angri catatkan 20 gol dari 105 pertandingan di semua kompetisi. Tapi dulu masih winger. Ya. Dan di sana dia sukses memberikan gelar juara Ligue 1 di musim 96-97. Pelatihnya siapa? Arsene Wenger. Woi, tapi kalau ini kita nambahin lagi berarti pemain yang jadi pelatih bekas di bulan Timnas 98 ya. Didier Deschamps sudah membuktikan jadi juara dunia dan waktu itu pernah ngelatih Marseille juga. Laurent Blanc walaupun pernah jadi latih Timnas itu sukses, tapi pernah jadi juara di Paris Saint-Germain sama di Girondins Bordeaux. Terus juga lagi siapa? Patrick Vieira baru mulai ngerintis jadi pelatih di Nice. Zidane juga itu kece banget. Artinya jangan-jangan Angri bisa meneruskan tradisi pemain-pemain 98 Prancis yang bisa jadi sukses jadi pelatih juga. Ya, apalagi ini kan dia pulang kampung. Nah, tapi Monaco kalau ngomongin Monaco tadi katanya ada mau ngomongin si ini nih, siapa pelatihnya? Jardim. Ya, bener sih. Wah, Jardim nih. Enggak sih, karena emang tiap tahun dijual-jual semua pemainnya. Dijual Bakayoko, Rodriguez, Mbappe, Lemar. Makanya. Semuanya dijual tiap tahun. Yang Kondogbia, yang penting-penting banyak lah listnya. Kurzawa, Martial, Antur. Kita mau ngomongin nih soal AS Monaco, walaupun akhirnya harus dipecat tengah pekan kemarin, apresiasi tetap harus diberikan kepada mantan pelatih mereka nih, si Leonardo Jardim nih. Bener banget, Ji. Selain sukses bawa Monaco raih prestasi tinggi, sosok pelatih 44 tahun ini juga buat timnya menjadi mesin yang menggiurkan. Itu yang penting buat klub berarti ya. Jadi Jardim ini mulai menangani Monaco pada tanggal 1 Juli 2014 silam. Prestasi terbesarnya adalah membawa Monaco juara Ligue 1 di musim 2016-2017. Selain itu di musim yang sama, Jardim juga sukses buat timnya lolos ke semifinal UEFA Champions League. Dan kredit besar ini juga harus diberikan kepada Jardim adalah kepiawaiannya mencetak bintang-bintang anyar yang kemudian dijual dengan harga yang super mahal. Dalam 5 tahun terakhir nih, Monaco tercatat telah mendapatkan uang hampir 750 juta euro atau sekitar 13 triliun rupiah dari hasil penjualan pemain-pemain bintangnya. Dan penjualan terbesar terjadi di musim ini di mana Monaco dapat dana segar 317 juta euro atau sekitar 5 triliun rupiah. Ya, dan Kylian Mbappe yang akhirnya dijual ke PSG di bursa transfer musim panas kemarin jadi penjualan termahal dengan nilai yang mencapai 135 juta euro, disusul oleh James Rodriguez ke Real Madrid tahun 2014 dengan nilai 75 juta euro. Selain itu juga masih ada nama pemain-pemain lain yang dijual dengan minimal harga di angka kisaran 50 juta euro. Seperti Anthony Martial, Benjamin Mendy, Bernardo Silva, hingga Thomas Lemar. Yang 35-an juga ada kayak Kondogbia. Ya, tapi memang kalau kita ngomongin Monaco sih emang Jardim ini berperan besar. Karena kalau kita dulu ingat diambil sama si siapa miliknya Rusia tuh si Ribola gitu kan. Dulunya awalnya dia ngubahnya secara drastis jor-joran. Terus sempat bangkrut kena bukan bangkrut sih, kayak kena financial fair play. Mereka sempat degradasi dulu. Akhirnya balik lagi dengan pendekatan yang dibawa oleh Jardim ini. Tapi sebelumnya kan juga tetap jor-joran lagi, Falcao, James gitu-gitu. Ya itu pas zamannya sebelum Jardim itu, baru pas habisnya Jardim mereka mulai pendekatan ngasilin pemain-pemain muda yang berbakat ke akhirnya. Beda konsep lah, beda visi misi. Tapi sekarang mungkin dia udah punya siapa tuh yang direktur olahraga yang dari Chelsea tuh. Yang itulah pokoknya emang mungkin sekarang dipercaya untuk menangani pemain muda setelah Jardimnya. Tapi menurut saya itu bukan gitu juga. Bosen aja orang Rusia, kayak udah berapa lah capek. Mereka mungkin butuh perubahan, butuh penyegaran ya. Betul. Jadi ngomongin soal sepak bola Prancis sih nggak afdol dong kalau nggak ngomongin soal Paris Saint-Germain pastinya. Nah, udahlah tiap tahun menang mereka. Raksasa Prancis ini dikabarkan tertarik buat pekerjakan mantan pelatih Arsenal, favorit kita semua, Arsene Wenger. Masih nganggur tuh Opa ya. Jadi PSG ini nggak bakal jadikan Wenger sebagai pelatih ya, melainkan sebagai direktur sepak bola. Alasannya sih katanya karena pelatih PSG saat ini, Thomas Tuchel, lagi nggak akur sama direktur olahraganya PSG sekarang yang dijabat oleh Antero Henrique. Kehadiran Wenger sebagai direktur olahraga diharapkan mampu jadi jembatan penghubung antara pelatih dan manajemen nih pastinya ya. Wenger sendiri saat ini memang lagi jobless, pengangguran. Setelah memutuskan untuk meninggalkan Arsenal di akhir musim kemarin. Dan tawaran ini pastinya patut dipertimbangkan oleh Opa Wenger. Selain gajinya yang pastinya gede, Wenger pastinya bisa balik kerja lagi di Prancis, di mana Prancis merupakan negara asalnya setelah puluhan tahun merantau di Inggris. Apalagi PSG sekarang lagi berada dalam performa oke ya. Paris ini jadi tim pertama sepanjang sejarah Ligue 1 yang bisa raih 9 kemenangan beruntun di awal musim. Yang bikin mereka kokoh di puncak klasemen sementara. Ini budget semua sih PSG, budgetnya
naik tinggi banget, yang lainnya di Liga kan Tapi bawah-bawahnya kalau tadi semua. saya baca tulisan menarik ya, daripada ngomongin PSG, katanya Arsene Wenger ini bahkan juga bisa jadi satu solusi buat Manchester United nih. Yo, bukan sebagai pelatih, tapi memang kan MU ini nggak punya direktur olahraga kan, makanya katanya Mourinho butuh direktur olahraga. Di antara direktur olahraga yang belum ada nama, dia butuh orang yang memang udah kenal Premier League, udah kenal pemain-pemain muda yang memang bisa bisa dicuatin. Atau Terus enggak, juga, bener. nah makanya katanya dia bisa jadi direktur olahraga yang baik untuk Mourinho maupun Manchester United. Atau enggak mungkin mereka bisa cari juga Marotta ex Juventus kan baru juga pergi bisa ke MU juga tuh. Good Walaupun option belum juga tuh. kenal Premier League ya kalau Ya, Marotta tapi dia financially sangat bagus. Yang ngatur financial Juventus nggak bisa beli Cristiano Ronaldo ya dia semua. Ya. Dan sejeda kita masih ada informasi soal pemain incaran Jose Mourinho kalau nggak dipecat sebelum Januari tahun depan ya. Tapi sebelum itu saksikan dulu aksi manusia tercepat di dunia, Usain Bolt yang berhasil mencetak 2 gol untuk timnya Central Coast Mariners berikut ini. Curang pelari jadi pemain bola. Lawannya juga siapa ini tapi? Welcome back on Net Soccer. Oke nih, selanjutnya kita mau ngomongin soal Jose Mourinho yang kayaknya nggak bosen-bosen diberitain sama Net Soccer ya. Nah, yang paling baru nih, pelatih asal Portugal kedapatan menyaksikan laga Montenegro melawan Serbia. Waduh, mungkin menjadi pelatih timnas itu ya, nggak tahu lah ya. Jadi kehadiran Mo di laga ini bukanlah tanpa alasan ya. The Special One datang untuk menyaksikan langsung permainan dari gelandang Serbia, Sergej Milinkovic-Savic atau SME. Siapa ini bang? Mo memang telah lama menaruh hati kepada gelandang dengan nickname SMS ini dan berharap bisa segera merapat ke Old Trafford. Waduh, telinga saya langsung panas nyanyi. Iya, Tapi sayangnya di laga ini, Milinkovic-Savic ternyata cuma main di 10 menit terakhir pertandingan aja. Tapi walaupun gitu, dia tetap beri kontribusi positif dengan memberikan assist untuk gol kedua Aleksandar Mitrovic. Jadi Savic ini sebenarnya baru saja menandatangani perpanjangan kontrak bersama Lazio hingga tahun 2023 mendatang. Tapi kayaknya hal ini nggak akan membuat Mourinho nyerah dan siap membujuk manajemen Setan Merah agar segera datangin dia di bursa transfer mendatang. Jaga-jaga kalau Paul Pogba out, ya itu juga kalau Mourinho belum dipecat tapi ya. Nah, tapi ini nih, ngomong-ngomong Milinkovic-Savic hubungannya sama Ultras Lazio ini lagi nggak baik nih, Ji. Ya. Karena di Giornata kemarin terakhir fans Ultrasnya Lazio kasih banner gede banget tulisannya, Luis Alberto Milinkovic-Savic, you're just fake talents hunting for cash. Wow, lumayan nih. Not welcome nih, malah Ultras. bagus, malah ini membuat jalan keluar untuk Savic semakin lebar. Tapi kalau ngomongin pemain-pemain Eropa Timur, memang mereka biasanya emang tujuan memang sepak bola tuh emang awalnya untuk mencari karir tertinggi dan juga mencari pendapatan tertinggi. Jadi wajar banget ketika mereka udah ditawarin sama klub besar, mereka nggak loyal karena mereka akan mencari tujuan tertinggi. Nggak mungkin akan mereka stay di Lazio kalau dapetin tawaran dari MU, Real Madrid, Juventus ataupun tim-tim besar lainnya. Jadi wajar ya karena memang harus naik level lah, iya, harus karena naik level. Kenapa karakter mereka emang kayak gitu rata-rata kan. Kayak lihat tuh Zlatan Ibrahimovic yang juga ada darah Eropa Timur ya. Pindah sana sini, semua tim Serie A dicobain, tim Inggris dicobain, tim Amerika, tim Prancis, semuanya. Wajar jadi kalau dia pindah nggak loyal. Oke, tapi nggak kerasa udah setengah jam kita mau coba lanjutin Anda dan kita kembali lagi besok di jam yang sama. Ya, karena Net Soccer hadir setiap hari. Buat yang mau request topik sepak bola yang seru, kirim aja ke Twitter kita di netsoccer_id. Sampai ketemu besok dan suka-suka.